Selamat pagi. Selamat pagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari Sabat ini kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan di dalam masa corona ini. Malah melalui masa corona ini Tuhan memperbanyak gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja di dalam rumah kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan melanjutkan pelajaran kitab Roma. Jadi Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Kita membaca ayat nasnya ayat 5 dan 6. Mari kita membaca bersama-sama ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang menyertai kami di dalam hari-hari kami masing-masing. Sampai hari ini kami boleh datang kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan dan boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pakailah ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Pakailah saya ini karena kasih karunia Tuhan sudah diangkat sebagai pelayan firman. Biarlah kami sungguh-sungguh menerima sepatah kata firman Tuhan dan maksud firman Tuhan di dalam hati kami yang memberikan kekuatan bagi kami untuk hidup sebagai umat Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul firman hari ini adalah memuliakan Allah dengan satu hati dan suara. Dalam perikop hari ini, Paulus melanjutkan pembahasannya tentang persatuan atau kerukunan di dalam Kristen. Di dalam bab 14, pasal 14, Paulus kebanyakan berbicara tentang apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Seharusnya kita tidak boleh bertengkar tentang masalah-masalah yang tidak penting. Tidak menilai orang lain menurut pandangan kita sendiri, atau malah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan menggunakan kebebasan yang mungkin menyebabkan orang lain terjatuh. Namun, bagi orang Kristen yang sejati, persatuan atau kerukunan antar sesama itu jauh lebih dari sekadar menahan diri dari menyinggung atau menghakimi orang lain. Lebih dalam daripada itu. Kerukunan Kristen yang sejati adalah tentang menyenangkan orang lain daripada diri sendiri. Ini tentang membangun orang lain dan menanggung kelemahan orang lain di dalam gereja Tuhan. Tujuan akhir dari kerukunan atau persatuan kita sebagai orang Kristen adalah memuliakan Tuhan bersama-sama dengan satu hati kita dan suara kita. Amin. Bagaimana kalau begitu kita bisa melakukan ini? Paulus berkata bahwa kita dapat melakukannya ketika kita melihat Yesus yang adalah contoh atau teladan bagi kita. Yesus adalah gambaran yang bisa kita contoh dan teladani untuk melakukan itu. Sebab ia tidak menyenangkan dirinya sendiri, tetapi ia melayani orang lain. Itulah menjadi teladan yang bisa kita ikuti. Jadi mari kita belajar dari bagian hari ini bagaimana kita dapat tumbuh di dalam persatuan atau kerukunan, dan kita dapat bertumbuh dalam persatuan dan kasih terhadap sesama kita di dalam gereja Tuhan. Sudut pandangan yang pertama adalah menyenangkan sesama itu adalah untuk kebaikan mereka dan untuk membangun
mereka. Ayat 1 sampai ayat 4. Lihatlah ayat 1. Mari kita membaca ayat 1 bersama-sama. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Seperti yang telah kita bahas minggu yang lalu, ada orang yang lemah secara iman. Mungkin mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang bertobat, yang membawa tradisi mereka ke dalam iman Kristen mereka, seperti tidak makan jenis daging tertentu, atau tetap mengikuti hari-hari yang khusus di dalam tradisi sebagai orang Yahudi. Dan orang yang lemah ini juga adalah orang yang lain, yaitu orang yang bukan Yahudi, yang baru bertobat. Mereka juga enggan makan daging dari pasar, karena mereka khawatir daging-daging itu juga berasal dari penyembahan kepada berhala. Orang-orang yang percaya yang lemah ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kebebasan yang sepenuhnya sebagai orang Kristen atau orang yang di dalam Kristus Yesus. Mereka adalah orang yang lemah. Sedangkan orang yang kuat di sisi lain, mereka mempunyai kebebasan hati nurani tentang hal-hal seperti itu. Mereka bebas. Mereka tidak tersandera oleh tradisi-tradisi itu. Mereka memiliki keyakinan yang berbeda dan memahami hal makan daging, misalnya. Mereka melihat tidak ada salahnya makan daging. Lalu apa yang harus dilakukan orang yang beriman kuat itu tadi kepada orang yang lemah tadi tentang masalah makanan itu? Haruskah dia terus di dalam gereja melanjutkan makan dagingnya dan membiarkan saudara-saudaranya yang lemah itu karena dia percaya makan daging tidak masalah? Sekarang kita orang Kristen menghadapi berbagai macam masalah. Seperti orang Kristen yang mula-mula yang ada di Roma, kita juga pasti memiliki keyakinan, pendapat yang berbeda tentang apa yang pantas dan benar bagi orang Kristen menurut pandangan kita. Contohnya bagaimana seorang Kristen harus berpakaian pada waktu beribadah. Apakah pakai baju kaos layak untuk beribadah kepada Tuhan? Pada waktu Bapak kecil, beribadahnya harus pakai kemeja, tidak pakai baju kaos. Tetapi pada waktu datang ke Jakarta, banyak juga orang-orang beribadah pakai baju kaos. Sepertinya tidak pantas. Kemudian cara pandangan yang lain yang sangat berbeda adalah cara tentang pembaptisan di antara gereja-gereja. Cara baptis seperti apa yang paling tepat? Apakah dipercik itu benar? Apakah baptis yang disiram juga itu benar? Atau yang paling benar adalah baptis di Islam? Banyak sekali perdebatan tentang hal ini. Kemudian ada juga hal yang lain. Apakah karena di dalam firman Tuhan berkata tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat, apakah boleh berbelanja pada hari Sabat? Kalau tidak boleh berbelanja pada hari Sabat, berarti setiap minggu habis ibadah kita tidak makan. Karena mama tidak boleh berbelanja ke pasar. Kemudian ada juga perdebatan apakah boleh minum minuman keras walaupun sedikit. Saya yakin bahwa bahkan kita di dalam pelayanan yang paling kecil juga kita menemukan banyak perbedaan pendapat dan ide mengenai masalah-masalah. Beberapa orang yang memiliki pendapat yang kuat malah berusaha keras mengubah pandangan sesamanya, akhirnya menghakimi sesamanya.
Apakah jawaban Paulus tentang hal ini? Lihat ayat 1 lagi. Paulus mengatakan bahwa alih-alih bersikap menghakimi dan kritis terhadap sesama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Selama pandangan yang berbeda tentang hal-hal yang tidak penting itu tidak dibicarakan dalam Alkitab secara jelas, kita harus berjalan di dalam kasih dan rela mengorbankan kebebasan kita sendiri itu untuk memelihara damai sejahtera dan keharmonisan di dalam gereja. Kata wajib dalam ayat ini menunjukkan bahwa kita memiliki kewajiban di dalam Yesus untuk mendukung mereka yang lebih lemah dalam iman mereka. Kita wajib. Kemudian kata menanggung berarti di sini bukan hanya sekedar bergaul dengan sesama dan bicara dengan sesama semalam suntuk dan dengar. Bukan itu saja. Sebaliknya adalah sabar dan sabar. Menanggung itu artinya sabar. Ini adalah ide untuk sabar dan memperhatikan. Saya memberi saudara sebuah contoh. Katakanlah, contohnya seorang bapak sedang berjalan dengan anaknya. Seperti Siwon. Karena Siwon gemuk, jalannya pelan. Pasti, apakah bapak akan marah-marah kepada Siwon? Kenapa lambat sekali? Harus cepat-cepat. Apakah itu harus seperti demikian? Apakah yang saudara katakan kepada anak saudara ketika saudara atau kita atau anak kita tidak bisa mengikuti? Bapak juga merasa pasti Bapak akan berkata demikian. Cepat-cepat. Tapi sambil merenungkan firman ini, Bapak harus tunggu dan berjalan bersama dengan Siwon dan memperhatikan dia, karena intinya adalah Bapak dan Siwon berjalan di dalam kasih sayang sebagai Bapak dan anak. Apa yang paling penting adalah Bapak menikmati jalan bersama-sama dengan Siwon. Pasti Bapak juga pasti senang ketika Siwon juga senang, kan? Paulus berkata bahwa inilah cara yang harus kita lakukan. Kita mementingkan hubungan. Yang terpenting kita melayani saudara-saudara kita yang lemah di dalam Yesus Kristus. Memenangkan argumen tentang masalah yang kecil tidak penting. Yang penting adalah bahwa kita saling menghormati dan mengasihi meskipun berbeda pandangan dan level iman spiritual kita. Bapak dan Mama sering berantem karena mempermasalahkan masalah yang kecil, khususnya dari Bapak. Bapak sering mempermasalahkan Mama karena kekurangan Mama lambat mengerti dan menangkap maksud perkataan Bapak. Ih, masa gak mengerti itu saja? Padahal Bapak harus sabar memberikan pengertian kepada Mama dengan rendah hati, seharusnya. Sebab membuat Mama cepat mengerti bukan hanya yang penting,
sehingga harus berantem. Tetapi melayani mama sampai mengerti, Berulang. itu yang terpenting. Karena itu Bapak sungguh bertobat dan mau mengerti. Sabar dan tidak emosi di dalam hal ini. Jadi mama tolong berdoa supaya Bapak dengar perkataan dan maksud mama walaupun lemot. Jadi bagaimana kita dapat menanggung kelemahan orang yang lemah? Lihat ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Paulus berkata bahwa kita dapat menanggung kegagalan orang lemah ketika kita memfokuskan pikiran kita untuk menyenangkan dia dan membangun dia. Kita dapat menanggung kegagalan atau menanggung orang yang lemah ketika kita bermaksud untuk membangun dia dan meninggikan dia. Ini sangat mudah bagi kita untuk memikirkan hak dan kebebasan kita sendiri lebih utama. Kita bisa lebih cepat pikir secara egois. Kita dapat mengatakan jika itu bukan dosa dan Alkitab tidak melarangnya, mengapa kita tidak bersenang-senang saja? Apakah saya tidak berhak melakukannya? Misalnya saya punya sesuatu hobi, kan ini hobi hak saya dan tidak melawan Alkitab. Kenapa saya tidak bebas untuk melakukannya? Seperti Abang Siin. Hobinya apa Abang Siin? Membaca. Tidak ada masalah membaca itu. Tetapi karena membaca itu membuat orang lain tidak terperhatikan, itu menjadi masalah. Paulus memberikan contoh di sini adalah Bapak memberikan contoh di sini adalah seperti orang Indonesia suka main kartu. Bermain kartu, image-nya adalah main judi. Kita, Bapak juga waktu kecil sangat senang ketika bermain kartu remi dan lain-lain. Opung juga dulu setiap hari Minggu pulang ke kebaktian bersama teman-teman Opung main kanasta. Main kartu kanasta. Namun, memang itu tidak bermasalah karena tidak mempergunakan uang. Namun, jika salah satu di antara kita, saudara kita ada yang sedang berjuang bermain judi, maka kita harus rela juga untuk angkat tangan terhadap hobi kita itu, supaya teman kita yang ada sekitar kita main judi lepas dan tidak kembali lagi. Kemudian ada juga contoh tentang orang yang suka minum minuman keras. Dia sudah berusaha untuk lepas dan sekarang dalam proses tidak minum lagi. Tapi kita pikir, minum sedikit juga tidak masalah. Tapi waktu kita minum, akhirnya dia mulai minum lagi, akhirnya merusak dia. Itu bukan membangun. Tetapi mungkin kita bisa berpikir, oke, itu untuk menyenangkan dia kan? Bukan menyenangkan diri sendiri. Tapi itu kan manusia. Kita mau menyenangkan manusia. Pasti di antara kita juga ada yang berkata, tunggu sebentar. Alkitab pernah berkata, tidak boleh menyenangkan manusia. Kalau menurut Galatia pasal 1 ayat 10 dan 19. Jadi bagaimana kalau begitu kita dapat berkenan kepada dua hal yang saling bertentangan ini? Yang satu adalah kita harus, dikatakan di dalam firman Tuhan, harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya.
Kalau menurut ayat 2, dan hal yang lain kita tidak boleh menyenangkan manusia. Ini bagaimana? Ini saling bertolak belakang. Paulus tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi orang yang menyenangkan dan menyerah pada apapun yang lain karena hanya mau menyenangkan orang saja. Tetapi kita harus menyenangkan sesama kita dan menyerah jika ini menolong mereka dan membangun mereka di dalam imannya. Kenapa kita menyenangkan orang? Bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk membangunnya di dalam imannya dan kebenaran Tuhan. Kita tidak boleh menyenangkan sesama kita yang lemah, di mana itu malah membawa hal-hal yang buruk bagi dia dan bagi gereja. Kita tidak bisa bilang, saya mau menyenangkan sesama, tapi menyenangkan sesama malah merusakkan sesama dan malah merusakkan gereja. Enggak boleh. Kita harusnya tidak pernah menyenangkan manusia daripada Tuhan. Namun, jika itu adalah pilihan, yaitu antara menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan orang lain, maka kita harus memilih menyenangkan orang lain. Jadi karena itu mari kita berjuang untuk menyenangkan sesama kita, untuk kebaikan mereka, untuk membangun mereka. Mari kita juga mendorong mereka dengan hati-hati, dan juga kita menantang pemikiran mereka yang salah agar mereka tidak tetap lemah, tapi bisa bertumbuh menjadi umat Tuhan yang kuat. Dan mereka memiliki iman, dan iman yang mereka miliki adalah iman yang merdeka, yaitu iman yang tidak tergantung kepada apapun, tetapi tergantung kepada Tuhan. Amin. Seperti kita ketahui, jika kita melihat karakter kita yang tidak bisa, karakter kita yang lemah ini, kita tidak bisa dibandingkan dengan Paulus yang luar biasa itu, maka kita sepertinya sulit sekali untuk melakukan apa yang Paulus katakan. Kita menjadi sulit karena Paulus kan hebat. Saya tidak bisa melakukan seperti yang Paulus lakukan. Iman saya cetek. Mau menyenangkan sesama, susah. Karena saya egois. Karena itu Paulus sendiri mengerti itu. Jadi dia memberi kita contoh yang sangat jelas dan terlihat dari seseorang yang melakukan hal itu, yaitu ayat 3. Mari kita membaca bersama-sama ayat 3. 1, 2, 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Di sini Paulus memberikan contohnya supaya kita dapat belajar, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Dari semua orang yang pernah hidup, Tuhan Yesus memiliki hak dan juga kemampuan untuk menyenangkan dirinya sendiri karena dia adalah anak Allah. Namun, di dalam hal itu, walaupun dia berposisi sebagai Allah, dia menyerah akan segalanya dan menerima penganiayaan dan penghinaan dari orang-orang, yaitu ciptaannya sendiri, untuk menyelamatkan mereka dan membangun kehidupan mereka. Tuhan Yesus adalah Allah. Dia berhak untuk melakukan segala sesuatu untuk kehendaknya. Tetapi dia menyerah itu semua supaya dapat menyelamatkan kita dan menebus dosa kita dan membenarkan kita. Di dalam Injil, suatu hari Yesus pergi ke rumah ibadat. Dia melihat seorang yang tangannya mati. Pada waktu itu adalah hari Sabat. Di dalam
hukum Taurat Yahudi dilarang melakukan pekerjaan, termasuk menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tuhan Yesus tahu tentang hal itu. Pada waktu itu juga dia tahu ada orang-orang Yahudi yang siap untuk menghakimi dia jika dia menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Tetapi dia tidak memperdulikan dirinya sendiri. Namun dia mengambil resiko untuk dihakimi supaya menyelamatkan orang itu. Tuhan Yesus menyembuhkan sakit tangan orang yang lemah itu pada hari Sabat. Akibatnya apa? Dia dihakimi dan dituduh dan difitnah. Ia menyerahkan dirinya sendiri untuk menjadi keselamatan bagi orang yang berdosa. Ia menyerahkan dirinya taat sampai mati, dan sampai mati di atas kayu salib. Di Taman Getsemane, ia juga bergumul sebenarnya tentang hal ini sebelum dia naik ke atas kayu salib. Dia maju lebih ke depan untuk berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak." Dia berdoa sampai 3 kali. Lalu setelah itu dia ambil keputusan, ini kehendak Bapa. Lalu akhirnya dia taat sampai mati di atas kayu salib, menyerahkan segala sesuatu untuk menyelamatkan orang yang berdosa, termasuk orang yang mengkhianati dia, termasuk orang yang sedang memukul dia, termasuk orang yang sedang memahkukan dia di atas kayu salib, dan termasuk orang yang menombaki seluruh isi perutnya. Seperti yang dapat kita lihat, memikul salib itu tidak mudah baginya. Tapi Yesus rela memikul salib karena semangatnya, keinginannya untuk menyenangkan Bapanya di surga dan melakukan kehendak Bapa. Dia adalah contoh yang luar biasa. Dia juga mau dan mampu memberikan kepada kita kekuatan seperti ini, sehingga kita dapat mengikuti jejaknya. Karena itu marilah kita melihat ke atas dan berdoa kepada Tuhan, dan berdoa untuk meneladani Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan akan memberikan kita kemampuan supaya mampu mengasihi dan melayani orang lain seperti Tuhan melayani kita. Amin. Lihatlah ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Selain teladan dari Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga mengatakan teladan apa yang diberikan kepada kita, yaitu teladan dari apa yang sudah ditulis, yang dapat menjadi pelajaran bagi kita, yaitu firman Tuhan yang tertulis. Waktu itu yang sudah tertulis perjanjian baru. Perjanjian lama itu perjanjian lama. Perjanjian baru belum ditulis. Tapi perjanjian lama sudah tertulis. Perjanjian lama menjadi contoh juga bagi kita, bagi kehidupan kita, untuk menyenangkan sesama, membangun sesama daripada diri sendiri. Apa saja contohnya? Contoh yang paling terkenal adalah contoh apa yang dilakukan Jonathan kepada Daud. Jonathan adalah anak dari Raja Saul. Sedangkan Daud bermusuhan dengan Raja Saul.
Bagi Jonathan gampang untuk menghilangkan Daud ketika ayahnya masih berkuasa. Jonathan tahu bahwa Daud akan menjadi raja selanjutnya. Seharusnya menjadi raja, kalau Saul tidak menjadi raja lagi, adalah Jonathan. Jonathan adalah pewaris secara manusiawi jika Saul mati. Jonathan bisa saja melakukan segala sesuatu supaya jatah menjadi raja kepada dia, bukan kepada Daud. Dia bisa membunuh Daud, tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak menyenangkan dirinya, sebaliknya dia melakukan apa yang paling baik bagi Daud, supaya Daud menjadi raja sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh yang lain adalah Abraham. Ketika dia dan Lot, keponakannya, harus membagi tanah karena berantem orang-orangnya, Abraham sebagai paman berhak sebenarnya untuk membeli lebih dulu tanah mana yang terbaik untuk dia. Tapi dia tidak berdebat dengan Lot, adalah mempersilakan Lot untuk memilih duluan, walaupun Lot memilih tanah yang terbaik. Dan juga ketika Lot ditangkap oleh pasukan penyerang yang dipimpin oleh Raja Kedorlaomer, dia membawa orang-orangnya untuk membebaskan Lot. Dan juga di hadapan Tuhan berapa kali Abraham bernegosiasi tentang siapa yang dia bernegosiasi supaya Sodom tidak dihukum dengan minimal orang yang benar. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Lot. Kita dapat menemukan lebih banyak lagi contoh-contoh yang indah seperti ini dalam Perjanjian Lama, bagaimana orang-orang mau menyenangkan pihak yang lain. Paulus mengatakan bahwa alasan itulah Allah menempatkan contoh-contoh itu di dalam Alkitab untuk menjadi pengajaran bagi kita dan mendorong kita dan memberikan pengharapan kepada kita agar kita juga bisa melakukannya. Memang kita sangat tersentuh oleh kasih yang tidak pamrih dari Jonathan dan teladan dari Abraham. Karena itu semua memberikan pengajaran bagi kita. Oleh karena itu, supaya kita juga mengalami inspirasi dari firman Tuhan itu, sehingga kita dapat melakukannya, marilah kita rajin mempelajari firman Tuhan. Amin. Melalui kita mempelajari firman Tuhan mengajarkan kita tentang kebenaran Tuhan, dan firman Tuhan memberikan visi kepada kita. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kebenaran Tuhan. Jadi selama masa liburan corona ini juga kita terus absolut tulis firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga yang paling penting mau menuruti firman Tuhan. Amin. Sudut pandangan yang kedua adalah satu hati dan satu suara, ayat 5 dan 6. Alasan utama mengapa kita harus saling menanggung adalah agar kita dapat membawa puji-pujian bagi Tuhan. Lihat ayat 5 dan 6, mari kita membaca 5 dan 6. Bersama-sama, ini ayat 6, ayat 5 dan 6, 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Paulus mengajar kita bahwa ketekunan dan dorongan tidak hanya datang dari kitab suci, tetapi itu semua juga adalah pemberian dari Allah. Tuhan memberikan pemberian itu kepada kita supaya baik yang kuat atau yang lemah akan menjadi satu di dalam gereja Tuhan.
kita akan menjadi satu hati dan satu suara. Harap diingat bahwa ini tidak berarti kita semua harus memiliki pandangan dan pendapat yang sama. Tuhan menginginkan persatuan, bukan perpecahan di dalam gereja. Apakah artinya kita harus men-sharingkan maksud dan tujuan hidup kita kepada orang lain? Apakah maksud dan tujuan hidup kita di-sharingkan ke sana? Ini adalah untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Biar nyata kemuliaan Tuhan yang sudah terjadi kepada kita. Lalu apakah artinya memuliakan Tuhan? Seorang pendeta menjelaskan seperti ini. Memuliakan Tuhan berarti membuat Allah menjadi baik bagi orang lain. Memuliakan Tuhan artinya membuat nama Tuhan baik di depan orang lain melalui kehidupan kita. Ini berarti membuat perhatian orang terfokus kepada Tuhan. Orang mengalami kesaksian melalui kehidupan kita. Lalu orang itu mengakui dia dan juga bersama-sama memuji dia. Kita tidak dapat mencapai ini jika kita terpecah dan bertengkar karena masalah-masalah yang kecil. Tetapi ketika kita saling mengasihi dan menanggung kelemahan satu sama lain, maka kita bisa memuliakan Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan, men-sharingkan kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kehidupan kita kepada sesama dengan satu hati dan suara sehingga menjadikan Tuhan dikenal oleh orang yang tidak beriman. Misalnya mama dan bapak, kita setiap hari di dalam Tuhan men-sharingkan firman Tuhan, kehidupan kita akan nyata sebagai orang Kristen, dan orang-orang yang belum mengenal dan mencicipi kasih Allah, mereka akan melihat, oh, orang Kristen seperti demikian. Demikian juga si Insyo dan si Jin. Sekarang tinggal di daerah Sumedang yang mayoritas Muslim. Bagaimana mereka mengenal kemuliaan Allah jika kehidupan kalian tidak menyatakan kemuliaan Allah? Contoh, Bapak sudah sering kasih contoh kan kepada si Insyo dan si Jin. Apa contohnya? Hidup dengan nyata sebagai anak Allah. Pada masa corona ini, di Indonesia, perselisihan antara denominasi karismatik dan injili atau reform semakin kental. Karena seorang pendeta dari aliran karismatik, mengerti gereja yang tepuk tangan, yang perlu pakai bahasa roh, mereka suka ibadah sambil nangis-nangis, mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada pendeta itu langsung, katanya bahwa Tuhan mau dia mengusir corona, melalui dia saja dapat mengusir corona dan krisis ekonomi, seperti apa yang Tuhan Yesus pernah berkata kepada angin topan, diam, tenanglah. Wah, luar biasa. Seringkali di dalam gereja-gereja ini para pendetanya berkata bahwa Tuhan berbicara kepada saya langsung. Tapi karena hal ini diresponi oleh seorang pendeta dari gereja Reform yang mengatakan itu mencontek Tuhan Yesus dan mencontek firman Tuhan dan mengiklankan gereja dan alirannya yang katanya bisa menyembuhkan sakit penyakit tetapi tanpa Injil Yesus Kristus. Jadi gereja Reform itu memperkarakan kamu hanya manifestasi Roh Kudus, tapi tidak pernah mengajarkan Injil kebangkitan dan Injil kematian dan Injil kebangkitan Kristus. Karena hal itu, gereja-gereja yang terpecah, saling bersaing dengan sengit, tapi akhirnya menjelekkan nama Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya. Orang-orang yang belum percaya itu orang Islam, mereka bilang, Kristen bukan kebenaran. Karena terus berantem. Dan juga di YouTube Bapak suka lihat pendeta yang satu mengkritik pendeta yang lain. Tetapi yang dikritik katanya bukan ajarannya, bukan orangnya, tetapi ajarannya. Akibatnya hal ini juga menyebabkan perpecahan yang besar di dalam gereja, menghancurkan kasih persaudaraan, dan secara tidak sadar
mengambil kita dari kesatuan yang ramah, keharmonisan dan kasih sesama. Karena hal itu juga akhirnya musuh-musuh Injil bergembira. Setan tepuk tangan. Karena setan paling takut kepada gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan sudah hancur, setan tepuk tangan. Karena itu kita sebagai gembala, orang Kristen, sungguh harus melayani kebenaran dalam Yesus Kristus saja. Kita harus mengajar kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan dogma atau aliran-aliran. Kita harus bertemu di dalam Yesus Kristus. Seperti perkataan Paulus, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kita sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Bukan kehendak dogma, kehendak aliran. Dengan demikian, kita dengan satu hati dan satu suara kita akhirnya memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Sudut pandangan yang ketiga adalah, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Ayat 7-13. Mari kita membaca ayat 7 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dari sekitar 10 tahun yang lalu, di Indonesia banyak sekali pemain sepak bola asing yang bermain di Liga Indonesia. Mereka mengajukan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia agar mereka bisa menjadi pemain sepak bola nasional Indonesia. Mereka ada yang berasal dari Afrika, ada yang berasal dari Eropa seperti dari Belanda dan Inggris, dan ada juga dari Amerika Latin seperti dari Brasil dan Uruguay. Ketika mereka mengucapkan sumpah untuk menjadi WNI, warga negara Indonesia, mereka berbeda sekali, dari kulit berbeda, bahasa juga berbeda. Tetapi setelah hari itu, setelah mereka mengucapkan sumpah menjadi WNI, semua mereka memiliki satu kesamaan, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Demikian juga, meskipun kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda dan berbeda dalam banyak hal, kita bisa mengatasi perbedaan itu dengan dan kasih, dan bisa melayani ketika kita mengakui bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Kewarganegaraan kita sudah berubah menjadi kewarganegaraan kerajaan Allah. Sejauh mana kalau gitu kita harus menerima satu sama lain? Ketika kita menganggap kita sudah menjadi satu sebagai umat Tuhan. Apa artinya menerima orang lain? Ini berarti menyambut atau menerima orang lain dengan tangan terbuka. Itu berarti mengundang orang yang lain ke dalam persekutuan, juga itu adalah menerima orang lain. Kita menerima keadaan seperti apa dia, itu juga menerima orang lain. Ini berarti kita menghargai seseorang sedemikian rupa sehingga dia mengalami kehangatan hangat dan merasa diterima. Kita dapat menemukan ini di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Tahu perumpamaan tentang anak yang hilang? Anak ini sudah pergi ke negeri yang jauh dan dia sudah menghabiskan uangnya. Akhirnya dia menjadi gembel, lebih gembel dari babi. Makanan babi juga dia tidak layak. Akhirnya dia ambil keputusan mau kembali ke rumah bapaknya. Sebelum dia pergi ke rumah bapaknya, dia sudah merasa sepertinya bapaknya juga akan susah menerima dia. Jadi dia bikin surat, latihan pidato. Pidato apa? Bahwa dia akan bicara kepada bapaknya, tolong terimalah saya hanya untuk menjadi budak saja. Karena dia yakin bapaknya kayaknya tidak bisa menerima dia. Tapi dia mau mengharap belas kasihan bapaknya, biar dia saja menjadi budak. Tetapi apa yang terjadi? Bapaknya sama sekali tidak mengingat segala macam
perbuatan anaknya. Dia berlari menghampiri anaknya dan memeluknya walaupun bau babi bajunya, bau makanan babi, bau sampah. Kita aja, mama sama bapak di toko ketika bau tikus saja susah. Tapi ini lebih. Bapak itu menyambut anak itu, menciumnya malah, memeluk dia. Bapaknya menerima dia sebagaimana adanya dia. Menerima bukan hanya keadaannya, tapi menerima jiwanya. Tetapi kakaknya menolaknya. Karena susah menerima adiknya itu. Kalau begitu bagaimana kita dapat menerima orang yang kita rasa tidak pantas untuk menerima kasih dari kita? Yaitu kita mengingat bagaimana Yesus menerima kita. Kita ini orang berdosa, lebih jahat. Tapi Ia menerima kita dan membebaskan kita dari dosa dan kekurangan kita. Dengan cara demikian, ketika mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat bagi kita, yang sudah mengasihi kita, menerima kita yang begini jijik dan berdosa ini, dengan cara demikian, kita juga dapat menerima orang lain seperti Tuhan menerima kita. Lihat ayat 8-12. Yesus terlahir sebagai orang Yahudi, melayani tujuan Allah bagi orang Yahudi. Orang Yahudi menolak tujuan Allah bagi diri mereka sendiri ketika mereka menolak Yesus dan menolak misi dunia untuk bangsa-bangsa yang lain karena mereka menganggap mereka adalah bangsa pilihan. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit kembali untuk dosa-dosa seluruh dunia, Ia memenuhi janji Allah kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Paulus juga menunjukkan kepada kita dengan menggunakan nubuat perjanjian lama bahwa orang bukan Yahudi juga adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahkan sejak zaman perjanjian lama, orang percaya harus saling menerima, terlepas dari ras atau kebangsaan, karena kita semua sudah ada dan bertemu di dalam Yesus Kristus melalui darahnya. Kita ini sudah menjadi satu di dalam Dia sebagai gereja. Kita ini semua sudah bertemu di dalam tubuhnya, yaitu tubuh Kristus. Lihatlah ayat 13. Setiap orang di dunia ini menginginkan sukacita. Semua orang menginginkan damai sejahtera juga. Namun, sukacita dan damai sejahtera yang sejati hanya dimungkinkan bertemu di dalam Yesus Kristus. Dia adalah pengharapan semua orang-orang di dunia. Jadi marilah kita menaruh kepercayaan dan harapan kita kepadanya. Pada waktu itu kita dapat melayani sesama dan mampu menjadi orang yang menerima kelemahan orang. Dari perikop firman ini, bagian firman yang menyentuh hati saya adalah melakukannya dalam kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam saya penuh dengan kehendak saya sendiri yang didorong dosa ke egoisan. Tanpa kebenaran dan kekuatan dari kebenaran Tuhan, saya tidak mampu untuk memperhatikan sesama. Yang keluar hanyalah komplain dan mempermasalahkan sesama. Memang saya sungguh tidak mau demikian, tapi saya tidak punya kekuatan karena daging. Saya hanya melakukan semampu saya untuk lepas dari keegoisan ini. Namun sungguh saya bersyukur firman Tuhan menerangi dan memberikan pengharapan kepada saya supaya saya juga dapat menjadi pelayan orang lain, khususnya di dalam kelemahan sesama. Kuncinya adalah Tuhan Yesus sendiri dan firman Allah yang diberikan kepada saya. Tuhan Yesus, Ia melayani daripada dilayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak sekali hal yang bisa Tuhan Yesus lakukan sebagai Allah kepada orang yang berdosa dan tegar tengkuk. Dia bisa menghukum Petrus yang mengkhianati dia dan menghukum orang Farisi dan pemimpin agama. Tetapi dia hanya fokus menyelesaikan misi yang diberikan Bapa kepadanya, yaitu menjadi tebusan bagi banyak orang sampai mati di atas kayu salib. Dasar melakukannya adalah kasih
kepada Allah Bapa dan kepada sesama. Dengan demikian, ia mempermuliakan nama Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Saya mau melakukan segalanya dalam kehendak Kristus, dan dengan demikian memuliakan Allah Bapa di surga. Saya memohon kasih karunia Allah agar fokus saya adalah kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Dalam bagian hari ini kita belajar apa artinya saling menanggung dan menolong orang lain terlebih dahulu. Mari kita memandang kepada Yesus yang memberikan kekuatan dan teladan yang sempurna bagi kita. Mari kita bersatu dan memiliki satu hati dan satu suara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dihormati melalui kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita membaca ayat Nas bersama-sama, ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Kami ini juga dapat menjadi saksi dan menerima orang lain, domba-domba yang lemah, rekan sekerja yang lemah juga, bukan dengan komplain tapi dengan kasih. Tapi karena kami orang egois, kami juga tidak mampu, tetapi kami dapat belajar dari Tuhan dan kebenaran Tuhan. Melalui firman Tuhan, biar memberikan pengajaran kepada kami sehingga kami mampu melakukannya, khususnya melalui dorongan oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan Yesus dan kasih-Nya yang tercurah kepada kami menjadi dasar sehingga kami juga mampu menerima setiap orang di dalam kasih Allah. Melalui ketaatan Yesus Kristus juga, kami juga mau mentaati ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih, pakailah kami gereja Sumedang ini juga biar menjadi saksi Allah yang mengasihi sesama, termasuk orang-orang yang belum percaya. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.